Dia tak bergairah melakukan sesuatu. Sebulan berselang, Airin tak juga punya teman. Dia hanya tinggal di dalam kamar. Bahkan anak-anak asisten rumah tak dia gubris. Airin merindukan anak lelaki yang sering memberinya makanan. Sekarang dia menyesal kenapa baru kali ini dia ingat anak lelaki itu. Padahal dulu dia sangat membencinya. Airin masuk ke kehidupan yang baru, yaitu dunia sekolah. Tiap pagi dia akan diantar dan dijemput untuk tak perlu mengeluarkan banyak uang. Tiap hari ada saja yang mengadu kepada orang tuanya. Mereka dijahili atau dipukuli oleh Airin. Tak jarang makanan mereka diambil paksa atau PR mereka selalu dicontek. Hingga seorang anak tak terima lalu mulai melawan Airin. Anak lelaki itu membawa sebuah batu besar dan melemparkan ke arah Airin. Untung saja Airin cepat menghindar. Jika tidak bisa, dipastikan kepalanya akan robek. Orang tua angkat Airin sangat baik, jadi dia memaafkan saja kelakuan anak angkatnya itu. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunan Airin. Dia mendengus melangkah mengintip di balik lubang kunci. Siapa orang yang mengetuk pintu? Ternyata Marni. Dia kembali ke tempat tidur. Dirinya malas meladeni gadis itu. Pasti dia hanya ingin menasehati. Sekarang aku tak butuh nasihat. Aku butuh Dewa, pikir Airin. Dulu dia tidak menampakkan rasa sukanya karena Dewa tak pernah membawa wanita ke rumah itu. Dia juga tidak pernah mendengar Dewa memuji perempuan lain atau mengatakan sedang dekat dengan wanita lain. Perhatian Dewa tiap hari kepadanya seperti sedang apa? Airin kok kurusan, membuat Airin terbuai dan menganggap kalau Dewa menaruh hati padanya. Rasa was-was Airin pernah datang ketika Dewa berumur 30 tahun, tapi setelah menginjak umur 40 tahun, perasaan itu hilang. Dia berpikir siapa wanita muda dan cantik yang mau dengan laki-laki berumur 40 tahun, pasti orang bodoh. Nyatanya, Airin kecolongan. Dia sama sekali tak tahu kalau Pak Dirman menjodohkan pujaan hatinya dengan seorang gadis muda dan cantik. Sampai seminggu sebelum hari H, Dewa masih mengajaknya untuk makan siang di luar. Walaupun hanya makan bakso, hatinya senang sekali. Itu adalah jadwal rutin mereka, seperti jadwal kencang untuk Dewa dan Airin. Hingga saat tahu Dewa akan menikah, hatinya hancur. Sepanjang malam dia menangis, sampai-sampai temannya mengejeknya ketika pagi hari matanya bengkak seperti telur. Awalnya dia beranggapan bahwa Dewa menikah lantaran paksa dari orang tuanya. Jadi walaupun Dewa menikah, dia tak akan berubah kepada Airin. Kembali pikiran Airin salah. Sejak menikah, Dewa seakan melupakan Airin. Tiap pagi tak ada lagi sapaan selamat pagi untuknya. Tak ada lagi keluhan Dewa meminta dibuatkan teh di pagi hari atau kopi di malam hari jika dia ingin lembur. Paling parah yang membuat Airin benar-benar takut ketika tak ada lagi ajakan makan bakso. Airin seperti orang gila, memegang HP-nya sepanjang hari, menunggu chat dari Dewa. Nyatanya hari berganti bulan, tak ada lagi chat yang pernah masuk untuknya. Mengingat semua kenangan indah antara dia dan Dewa membuat Airin semakin membenci Rose. Baginya gadis itu perusak hubungannya dengan Dewa. Tanpa sadar dia mengepalkan tangannya, tanda dia betul-betul membenci Rose. Apalagi jika kembali dia mengingat bagaimana perubahan sikap kedua orang tua Dewa. Paling mencolok perubahan sikap Pak Dirman. Biasanya lelaki itu bersikap lembut kepada Airin. Tapi setelah ada Rose, Airin dilupakan. Sehingga Airin merasa patah hati untuk dua hal sekaligus, yaitu kehilangan cinta Dewa dan kehilangan cinta Pak Dirman dan Bu Rati yang telah dia anggap seperti orang tuanya sendiri. Aku tidak boleh seperti ini. Aku harus bermain cantik, biar aku balas mereka dengan cara yang halus. Tidak perlu aku turun tangan membalas mereka, pikir Airin. Di dalam kepalanya seketika muncul rencana dia cukup menjalankan sesuai dengan yang ada di pikirannya. Tiba-tiba terlintas sebuah nama dalam kepalanya. Dia cukup menarik hati lelaki itu dan pastinya semua akan beres. Dia menggapai HP-nya mencari kontak yang telah dia blokir, membukanya dan mengirimkan pesan. Aku ingin ketemu, luangkan waktumu. Ketika Airin lalu menekan tombol send,
Tak sampai beberapa menit pesannya segera dibalas. Di mana? Aku tak sabar bertemu denganmu. Balas pesan yang diterima oleh Airin. Di kafe kelabu, jam makan siang. Ingat, jangan bawa orang lain. Balas Airin cepat. Oke, tunggu, aku di sana. Airin melirik jam, ternyata kurang sejam lagi sudah masuk waktu makan siang. Dia segera bangkit dari tempatnya, berbaring lalu menyambar handuk yang tergantung di pojok kamar. Dia mandi secepat mungkin, setelahnya berdandang secantik mungkin, lalu mengendap-endap keluar dari rumah mewah itu. Dia sengaja tak memesan taksi online agar tak ketahuan jika dia keluar dari rumah. Setengah berlari dia menuju jalan raya, kemudian menaiki ojek yang sedang mangkal di pintu gerbang komplek perumahan yang ditempati. Hanya butuh waktu 15 menit, dia sampai di kafe kelabu. Setelah membayar uang pas, dia masuk ke dalam kafe. Ternyata, orang yang ingin dia temui telah menunggu di sebuah meja di pojok ruangan. Melihat Airin datang, lelaki itu tersenyum. Wajahnya yang tampan cukup membuat beberapa wanita di sekitarnya tersipu. Sudah lama? Tanya Airin ketika dia telah sampai di meja tempat lelaki itu duduk. Baru 15 menit untuk kamu, aku rela menunggu seumur hidup. Lelaki itu menjawab dengan gombalan. Airin membuang muka tak suka dengan perkataan lelaki yang bernama Iqbal. Iqbal adalah teman sepermainan Airin dan Dewa waktu kecil. Umur Iqbal lebih muda dari Dewa, tapi mereka sangat akrab. Mereka berdua lah yang menjaga Airin jika ada yang mengganggu. Setahun terakhir, Iqbal bekerja di luar kota. Tapi kembali saat mengetahui Dewa telah menikah. Entah apa maksudnya, dia mulai memberi perhatian kepada Airin. Airin yang terlanjur jatuh cinta kepada Dewa sama sekali tak memberi harapan kepada Iqbal. Beberapa pemberian lelaki itu dia tolak mentah-mentah. Padahal Iqbal tak kurang gagah. Orang tuanya tergolong mampu, jadi tak ada celah untuk menolak lelaki sekarismatik dia. Hanya Airin yang terlalu bodoh menolak lelaki itu. Ngapain ngajak aku ke sini? Mau ngajak kencan? Tanya Iqbal. Boleh, tapi dengan syarat, jawab Airin. Apa syaratnya? Tanya Iqbal. Dia menghentikan aktivitasnya. Aku ingin kamu membantu aku menghancurkan hubungan Dewa dan istrinya, ucap Airin. Iqbal tercengang. Dia menyipitkan mata, menatap gadis yang duduk di depannya. Dia menggeleng tak percaya. Wanita yang selama ini dia sebut dalam doanya adalah orang yang tega menghancurkan orang lain demi ambisinya. Maaf, aku tidak bisa, tolak Iqbal. Dia mengalihkan pandangannya. Kenapa? Aku pikir kamu akan melakukan apapun untukku. Hanya yang begini saja kamu tak bisa, ucap Airin. Bukan tak bisa, aku tak mau. Dewa itu teman kita. Dia sudah sangat baik kepadamu. Kenapa kamu tega ingin menghancurkan rumah tangganya? Tanya Iqbal, masih tak percaya. Kamu tak mengerti. Aku cuma memberimu kesempatan untuk memilikiku, jawab Airin. Apa tak ada syarat yang lain? Kenapa harus menghancurkan rumah tangga Dewa? Kenapa tak kamu suruh saja aku terjun dari lantai 10 sebuah mall? Aku akan lebih senang, ujar Iqbal gusar. Perasaan cintanya kepada Airin memang sangat besar, tapi itu tak menjadi alasan untuk tak memakai logika. Dia bukan tipe lelaki yang rela melakukan semuanya demi cinta. Tidak, aku cuma mau itu. Mau atau tidak? Tekan Airin. Apa yang kamu harapkan dari kehancuran rumah tangga mereka? Tanya Iqbal. Airin terdiam, dia membuang pandangannya keluar ruangan. Ada peri yang tak bisa dia ungkapkan. Kalian? Nah, di episode 18 ini ternyata si Airin ketemu sama si Iqbal. Kayaknya seru deh kelanjutannya.
Jadi besti-besti semua harus tetap stay di sini. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan berikan komen positif ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.